Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kata Nabi wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masih di Adabul Janaiz. Mari kita bicara sampai nomor 4 ya. Sampai nomor 4 itu takdirul musallin al-mayyit. Bagaimana kita memperbanyak orang yang mensolati jenazah. Semakin yang nyolati semakin banyak, apalagi mereka adalah orang-orang mukmin yang tidak menyekutukan Allah, maka itu semakin bermanfaat, semakin bagus. Tinggal kita introspeksi, kita ini kalau nyelawat itu mempercepat atau tidak. Biasanya yang nyelawat 100 orang, yang nyolati paling banter cuma 10 orang. Baik, kita lanjut yang nomor 5. Ayat milaha arijalu dunan nisa'i. Jadi yang milah itu gotong, bahasa Jawa gotong. Yang membawa jenazah itu adalah abijal, laki-laki. Dunan nisa'i bukan perempuan. Jadi jangan sekali-kali nanti jenengan membebankan untuk membawa jenazah itu kepada perempuan. Rasulullah SAW melarang itu. Jadi di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, idza wudi'at al-janazatu, betul janazatu. Idza wudi'at al-janazatu wa tamalaha al-jalu ala a'naqi. Apabila jenazah itu sudah diletakkan, wa tamalaha al-jalu ala a'naqi, dan kemudian para laki-laki itu membawa jenazah itu ala a'naqi, di pundak-pundak mereka. Jadi kalau sudah jenazah itu sudah digotong oleh para laki-laki, ini sebagai bentuk isyarat. Syekh Abdul Wahid Ibni Abi Salah menyebut nomor 5 juga ayat milaha ar-rijalu dunan nisa, ini memakai isyarat daripada hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini. Karena di situ ada kata-kata wahtamalaha ar-rijal, bukan memakai wahtamalaha an-nisa. Ya berat juga kalau maunya perempuan disuruh gotong mayit. Ya, ibu-ibu pernah bawa mayit tak ya? Ya masih ada laki-laki. Pas ketika jenazah itu diletakkan di pundak-pundak para lelaki yang membawa jenazah tersebut, maka fa'in kana shalihatan,
maka apabila jenazah itu adalah tergolong dari orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Jenazah yang meninggal tadi itu orang yang soleh, maka jenazah tadi itu orang yang mati tadi itu ngomong, qaddimuni, qaddimuni. Qaddimuni itu mempunyai makna segera dan apa bahasa Jawa dan yang itu nanti kau dan masuk dan dikuburkan. Wa in kanat ghairu salihatin, kalau umpamanya jenazahnya itu tidak soleh, tidak baik. Qalat, maka jenazah yang tidak baik itu tadi ngomong, ya waila aina yadhabuna biha. Itu wailun itu kan mempunyai makna celaka. Wa ya wailaha aina yadhabuna biha, celaka, mau dibawa kemana? Kategori nanti ini mereka ini mau membawa kemana? Itu kalau jenazahnya itu tidak baik. Artinya mereka sudah belum dikubur itu mereka sudah punya rasa takut yang luar biasa. Mereka sudah merasakan pas ketika dicabutnya nyawa itu saja orang yang tidak baik itu sudah merasakan. Kalau orang yang bagus, orang yang soleh enak sih dapat dimuni itu sudah dan kuburan dan nyampe. Tapi kalau orang yang tidak baik baru celaka mau dibawa kemana? Mau kemana mereka ini? Mau kemana? La yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Bapak Ibu, ucapan jenazah yang tadi itu termasuk ucapannya yang orang yang mati yang jelek. Tadi yang ngomong celaka mau dibawa kemana, mereka mau kemana? Itu yasma'u sautaha kullu syai'in. Ucapan-ucapan orang-orang yang mati seperti tadi itu didengar, Pak. Setiap segala sesuatu mendengar ucapan ini. Ilal insan, kecuali manusia. Hewan mendengar, apapun mendengar ucapannya orang yang mati yang ngomong tadi. Ini kan hadis semacam ini juga dikuatkan oleh ayat-ayat seperti di dalam surah Al-Munafiqun di akhir-akhir itu kan. Itu kan orang yang mati itu kan mesti punya angan-angan, Pak. Setiap orang yang mati itu pasti punya keinginan. Keinginan mereka kalau sudah mati itu pinginnya hidup lagi. Di antaranya dalam Al-Quran disebutkan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Itu yang mati tadi bilang kalau dalam surah Al-Munafiqun laula akhartani ila ajalin qarib. Andai kata jenengan itu menunda kematian saya sebentar saja. Ajalin qarib itu kan sebentar saja. Andai kata jenengan itu menunda kematian saya sebentar saja, maka fa'as-saddaqa, maka saya itu akan bersedekah. Wa akum minas shalihin, dan saya itu akan jadi orang yang saleh. Itu angan-angannya orang yang sudah mati. Angan-angannya orang yang sudah mati. Ini mau digotong ke kuburan, ini orang-orang yang jelek. Ya, mereka sudah merasakan itu. Ya wailah itu kan artinya celaka. Mereka mau bawa kemana? Mau dibawa kemana? Mungkin jenengan yang masih hidup seperti ini belum terasa, maksiat yang melaku, dosa itu melaku terus kayak terasa. Nanti terasa itu kalau sudah mulai sakaratul maut, kalau sudah mati itu terasa. Semua ucapan yang semacam itu didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Walau sami'ahu la sa'iqa. Nah ini. Ya andai kata manusia itu mendengar. Andai kata manusia mendengar ucapan-ucapan model begitu, ya sa'iqa, ya pingsan manusia itu. Jadi kan pengen dengar atau tidak gitu. Andai kata manusia bisa mendengar itu, ya mungkin dia tobat kan dari itu. Iya, tapi belum tentu juga. Jadi kalau andai kata manusia itu mendengar suara-suara yang diucapkan oleh jenazah, yang ingin ditunda, yang ingin diapa dan sebagainya, mesti pingsan manusia. Tapi manusia tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini jadi ayat milaha abijaru dunan sing gotong ini wong lanang. Jadi kemarin sudah saya sampaikan kalau berkenaan dengan masalah jenazah itu tidak diramut, ya, dan diramut jangan ditunda-tunda. 5 al-isra'u bil janazati isra'an wasaton. Kalau jenazah itu membawa al-isra' itu cepat-cepat. Pas ketika membawa jenazah itu cepat-cepat. Bil janazati isra'an wasaton. Wasaton itu tengah-tengah pak sedengah seperti dalam bahasa Al-Quran itu. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a. Jadi wasaton itu tengah-tengah. Lek bawa jenazah itu yo aja melayu. Kadang-kadang kan bawa jenazah itu sampai lari-lari begitu, ya jangan. Tapi juga jangan terlalu lambat. Tengah-tengah saja, tengah-tengah. Ada yang di sini sampai lari-lari, sampai melari. Kalau melari-lari itu sudah tidak betul juga. Tengah-tengah. Baik, saya ngambil yang bawah di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala asri'u bil janazati. Kata-kata asri'u bil amr. Asri'u cepat-cepat. Nabi menyuruh kita itu cepat-cepat. Asri'u bil janazah. Tapi cepat-cepat di dalam masalah kepengurusan jenazah. Cepat-cepat bawa jenazah. Fa in taku shahihatan fa khairun tuqaddimunaha. Maka kalau jenazah tadi itu bagus, maka khairun maka baik. Tuqaddimunaha, kalian itu mempercepat mengurus jenazah, membawa jenazah sampai ke kuburan. Tapi wa iyyaku sifadzalika, dan apabila jenazah itu bukan orang yang jelek, ya kan, fasyarun, maka jelek. Jadi kalau jenazah itu baik, maka itu bagus untuk jenazah cepatkan. Pas ketika jenazah bawa itu ya, maka bagus untuk jenazah cepatkan supaya dia langsung dapat ke alam barzah. Tapi kalau jenazah itu jelek, itu sebenarnya kalau lama-lama ditaruh di pundak kita itu sesuatu yang jelek. Fasyarun tad'unahu an liqabikum, jelek. Jadi kalau jenazah itu sebenarnya jangan mikul suwi-suwi itu udah baik. Kalau jangan memikul jenazah yang bagus, maka yang utama yang afdal mempercepat yaitu segera menikmati yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cepat-cepat. Lah bawahnya itu tidak usah pakai yang lain-lain. Kemarin ada yang tanya, Pak, pas ketika membawa jenazah itu sambil baca-baca yang berwater seperti itu cuma tidak ada turunan dari Rasulullah SAW. Bahwa itu sing tenang, tadabbur, mikir bahwa nanti kita ya seperti yang kita pikul itu. Tapi kadang-kadang yang menarik kalau kita amati di masyarakat itu membawa jenazah itu lebih ngecekat atau karuan. Ya ngecekat ngomong kalau itu tidak ada tadabbur, tidak ada berpikir. Kadang-kadang sing mikul itu ya tetap gak sholat. Kadang-kadang sing duduk kuburan itu duduk kadang-kadang ya kalau manggung bareng. Itu fenomena betul. Sing bedino biasanya duduk mayit itu ya ora sholat, ya ora jumatan. Ini saya khawatir ini disebut dalam Al-Quran khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hatinya juga keras. Baik, kita lanjut. Nanti kita diskusi. Ayat syiah ar-raqibu khalfal janazati. Sunnahnya itu orang yang berjalan, Pak, orang yang membawa, orang yang naik kendaraan. Ayat syiah ar-raqib itu orang yang naik kendaraan. Itu artinya jenengan itu mengantarkan jenazah ke kuburan itu pakai kendaraan itu boleh. Pak, bagaimana sekarang itu kuburannya jauh, akhirnya kita itu mengantarkannya pakai
pendosa yang bisa disuruh, yang ada rodanya dan sebagainya, boleh. Secara fikih boleh, atau mungkin karena terlalu jauh pakai ambulan, boleh secara fikih boleh. Yang terpenting bukan masalah itunya, yang terpenting jenengan pas ketika mengantarkan jenazah ke kuburan itu hati jenengan nyantol bahwa jenengan nanti kayak gitu tuh. Itu yang paling penting. Mengantarkan jenazah bolak-balik, menyolati jenazah bolak-balik, tapi tetap perilakunya nggak berubah, itu kan ya tanda kalau hati itu sudah mulai keras. Jadi ayat Syiah ar-rakibu khalfal jenazah, di belakang. Kalau orang yang naik kendaraan itu sunahnya dia mengantarkannya itu di mana? Di belakangnya jenazah. Riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, ar-rakibu khalfal jenazah, orang yang naik kendaraan di belakang jenazah. Wal masyi haitsu sya'a minha. Wal masyi itu berarti orang yang berjalan. Haitsu sya'a minha, orang yang berjalan kaki itu dia boleh memilih mau di belakang, mau di depan, tak apa-apa. Jadi boleh jenengan mengantarkan jenazah ke pemakaman itu, jenengan boleh. Kalau jenengan mengantarkan pakai jalan kaki, jenengan boleh memilih di belakang ataupun di depan. Tidak ada larangan, Pak. Oh, jalan kaki nggak boleh di depan, tidak ada larangan. Kalau untuk yang pakai kendaraan, memang sunnahnya kalau di sini di belakang. Ya, Pak, di jalan raya ada satu orang di depan sendiri pakai sepeda motor hanya untuk itu kalau seperti itu ada hilang hukumnya. Secara pikir boleh saja, boleh saja. Ya, kalau di sini biasanya jalannya di mana, depan atau belakang? Depan. Wattiblu yusalla alaihi, dan anak kecil itu tetap disolati atasnya. Jadi meskipun dia belum balik, ketika dia meninggal tetap disolati. Loh Pak, dia ini kan masih belum ada taklif. Dia ini kan masih belum ada taklif, dia belum ada beban syariat. Masa dia disolati? Yang nyuruh nyolati itu bukan kita, tapi yang nyuruh nyolati itu kan Nabi. Meskipun dia masih kecil belum balik, tetap disolati. Jangan bilang begini, loh dia belum punya dosa, terus gak usah disolati. Itu berarti kita tidak mengikuti perintahnya Rasulullah SAW. Pas ketika di tetangga itu ada yang mati tenggelam, kecil anaknya belum balik, ya sudah disolati aja, solati. Itu. Ini sunnahnya begitu. Kalau orang yang naik kendaraan, mengantarkannya di belakang, sunnahnya. Orang yang jalan kaki dia bisa memilih di depan atau di belakang. Dan anak laki-laki atau anak yang belum balik itu tetap disolati. Ini yang menarik lagi ya, agak panjang, tidak usah dibacakan semua. Intinya di atas itu Allah kita pakai domain mustaqil. Allah yattabi'an al-janazata bima yukhalifu asyari'ata al-islamiyata. Jadi kalau kita itu membawa jenazah, itu jangan sampai mengikutkan dengan jenazah yang dibawa tadi itu bima yukhalifu asyari'ata, dengan sesuatu yang menyalahi, ya, yang bertolak belakang dengan syariat al-islamiyata, yang syariat yang bersumber dari agama kita Islam ini. Artinya kesimpulannya begini tuh Pak Ibu, kalau membawa jenazah ke kuburan, ya jangan sampai dia itu diikuti, disertai, diritualkan dengan sesuatu yang selain Islam. Intinya ini.
Apa contohnya selain Islam? Non sewu, saya sampai hari ini pun nyari-nyari ketika jenazah mau berangkat ke atas, itu kemudian ada yang dibawa yang bawahnya manusia diwali di pintu. Ya apa jadi Pak? Non sewu, boleh ono sampai elek dalile dan Islam ora. Tapi filosofinya apa kira-kira sih? Kalau memang orang itu melakukan itu, kalau hanya sekedar mengatakan Pak penghormatan terakhir, non sewu, penghormatan terakhir seorang anak kepada bapak ibu bukan itu. Saya melihat orang yo ngedusi ibu orang, ngedusi bapak orang, mengikuti nyolat ya udah. Begitu dong-dongnya mari kata mau berangkat ke kuburan, ping pintu lewat ini so katanya penghormatan terakhir. Itu kan ya lucu. Anak kandung dan ikut mencucikan, tidak ikut nyolati. Itu bukan bersumber dari Islam. Biasanya juga mau berangkat itu ada sesuatu yang dipecahkan. Apa Pak? Gendok ya. Gendoknya dipecah. Kita bertanya-tanya sampai hari ini dari mana kira-kira. Nah, ini memang mungkin kalau kita bicara semacam ini rotok rawan ya. Rawan kita bicara semacam ini. Non sewu termasuk yang saya kritisi sampai hari ini itu ketika pas jenazah itu berangkat ke kuburan, uang-uang receh dilempar-lemparkan dibuang ke jalan itu apa? Apa maksudnya uang receh dibuang dilempar-lemparkan ke jalan itu apa maksudnya? Terus beras kuningnya kemudian dilempar-lemparkan di depan jenazah itu apa maksudnya? Nah itu, jadi kalau saya pribadi mengatakan ya kalau memang sewu kalau kita beragama Islam ya bawalah jenazah itu sesuai dengan syariat Islam. Itu kan kalau namanya beras kuning yang dilempar-lempar, kemudian ada suruh, kemudian ada uang receh yang dilempar, apalagi kalau kemudian kalau yang meninggal itu masih perawan atau masih berjaga, mungkin ada ayam yang dilemparkan, ada ayam yang dibuang, itu masih berbau Hinduisme, animisme, dinamisme. Itu ya. Termasuk saya pun bertanya-tanya, kalau yang meninggal itu berjaga atau perawan dibawakan kembang mayang, itu dari mana kira-kira? Kalau di sini masih seperti itu ya? Tidak sudah ya? Atau mungkin masih berjalan di sini? Oh masih ya. Makanya kemarin saya bilang di pertemuan pertama tentang masalah ini kan saya bilang bicara tentang pengurusan jenazah itu mesti lawan. Sejak awal saya sudah bilang lepaskan benderanya dulu. Yang Muhammadiyah letakkan Muhammadiyahnya, yang NU letakkan NU-nya, yang Salafi letakkan Salafinya dulu. Kita bicara secara ilmiah, kita bicara secara dalil. Nanti kalau kita bicara tentang model yang rawan seperti ini, bendera kita bawa, nanti yang berbicara itu benderanya, fanatismenya tinggalkan. Kalau nanti kita bicara membawa kefanatisan, nanti yang bicara fanatisnya nanti. Loh aku mulai cilik bapakku ya gini. Loh mari ngono gitu. Tapi masalahnya kita berpikirnya kita itu orang Islam, ya. Kalau dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa inna qaulal mu'mini idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkum bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Itu gitu. Sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin ketika mereka diseru untuk berhukum di antara mereka kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Jangan seperti orang-orang Bani Israil, orang-orang Yahudi itu, mereka tidak mengatakan sami'na wa ata'na, tapi mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kita mencoba betul kita memakai syariat Islam. Jangan lihat di paling bawah itu.
paling bawah, baris paling bawah sebelah kiri. Apa yang dikatakan di situ? Ama alimta annal islama yahdimu makana qablahu. Apa artinya, Pak? Yang paling bawah. Amma alimta annal Islam. Kamu tahu tidak bahwa sesungguhnya Islam, ya, kalau dalam bahasa kita seharusnya kamu tahu, sesungguhnya Islam itu yahdimu makana qablahu. Islam itu yahdimu secara linguistik kan merobohkan. Maksudnya ketika Islam datang itu ya sudah, yang sebelum Islam itu dimansuh, dihapus, dihilangkan. Itu loh maksudnya. Yahdimu makana qablahu. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, syariat-syariat tersebut kalau tidak ada dalil untuk dilakukan, maka itu dimansuh. Jadi kita paham ada namanya nasih wal mansukh. Apa nasih wal mansukh? Islam itu sebagai penghapus dan syariat-syariat sebelumnya masuk, yang dihapus, yang dihilangkan. Secara logika kita hidupnya itu pada zamannya syariatnya Nabi Muhammad, maka berarti kita itu memakainya syariatnya Nabi Muhammad, bukan memakai syariatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, bukan. Bisa terpahami ini, Pak? Jadi saya tekankan lagi dengan bahasa yang mungkin halus, ya, kita ini orang Islam, maka kita gunakan syariat Islam, bukan menggunakan syariat di luar Islam. Biasanya kalau di masyarakat memakai yang model itu, ya, wah luar biasa. Sing dikucilkan, sing dirasani, sing dianggap radikal, sing dianggap apa menembak. Nah itu, tapi itulah kata Nabi Muhammad SAW, bada'al Islamu ghariban sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu diawali dari sesuatu yang dianggap asing, dianggap aneh. Sayaudu ghariban kama bada'a. Nanti Islam itu akan kembali dianggap aneh, dianggap asing. Jenengan membawa jenazah, wis ora ono beras kuning, ora ono duit receh-receh, mau iki umpamane gak ono kembang suruh, gak ono kembang mayang, gak ono sing rombos-rombos, mesti dianggap aneh. Justru aneh mesti kata-katanya Wahabi. Bahasanya Wahabi itu apa? Jangan suka latah-latah ikut kata-kata Wahabi. Gitu ya. Jadi ini maksudnya itu di situ. Dari sekian banyak itu apa namanya? Dari sekian banyak itu maksudnya di situ. Maksudnya di situ. Termasuk yang namanya niyahah. Niyahah itu pun juga ajaran orang-orang jahiliyah yang kemarin sudah kita bahas. Ya, saya singkat-singkat begitu. Intinya kalau membawa jenazah jangan diikuti dengan hal-hal yang selain Islam. Pas ketika jenazahnya belum berangkat 3.400 itu termasuk kan? Rawat dong, aku ngomongin itu. Kira-kira pas sebelum berangkat di rumah biasanya ada 200. Itu termasuk tidak? Kawan jawab. Ngaji ini memang lawan. Yang bicara bukan ormas jenengan, yang bicara bukan bendera jenengan, yang bicara adalah hati nurani dan ilmu kita, supaya tidak ada yang sakit hati. Ya bagaimana siapa yang tersinggung? Tidak ada yang tersinggung kan? Tidak ada, alhamdulillah. Jadi sebenarnya tidak masalah ketika jenengan membawa jenazah itu gak ono tuporatus, gak ono beras kuning, kalau barangkali tidak masalah. Dan itu tidak punya pengaruh sama sekali dengan yang mati. Apa dikira ketika nguyah-nguyah nih beras kuning baru ono sing mati itu selamat atau tidak? Tidak
Nah, yang jadi jaminan, makanya Nabi bilang, yatba'ul mayyita salah satu yang mengikuti jenazah itu 3. Yang satu itu keluarganya, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ini yang mengikuti jenazah 3. Ahluhu keluarganya, wa maluhu hartanya, wa amaluhu dan amal. Yarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Yang 2 ini kembali. Ya, yang 2 kembali. Wa yabqa wahidun, yang tetap 1. Yang menemani dia sampai nanti hari kebangkitan itu cuma amal soleh. Tidak ada manfaatnya itu beras kuning yang dilempar-lempar. Tidak ada manfaatnya uang receh-receh yang dilempar-lemparkan. Tidak ada manfaatnya suruh-suruh yang dilempar-lemparkan. Tidak ada manfaatnya. Kembang mayang yang dipakai juga tidak ada manfaat. Kalau Rasulullah mengantarkan jenazah itu bersih, tidak ada apa-apa. Kenapa? Yang bertanggung jawab itu ya orang yang mati itu nanti. Kita cuma bisa mendoakan. Pak, itu kan sarana apa maksudnya? Kita cari sarana yang memang berkenaan dengan masalah seperti ini, sarana yang bisa membuat jenazah itu nyaman, artinya diampuni oleh Allah. Karena memang Rasulullah itu mengatakan bahwa jenazah itu seperti orang yang tenggelam. Jenazah itu seperti orang yang tenggelam yang tidak tahu. Baik. 8. Wa yustahabbu li masyi'il janazati alla yajlisa qabla wad'iha. Disunahkan bagi orang yang mengantarkan jenazah, yang nelayan yang mengantarkan jenazah, alla yajlisa, supaya dia tidak duduk qabla wad'iha, sebelum jenazah itu diletakkan. Jadi dengan mengantarkan ke kuburan, sebelum jenazah itu diletakkan nggak usah duduk. Ya, sebelum jenazah itu belum dimasukkan, jangan duduk. Nanti akan ada waktu tersendiri untuk duduk. Begitu dimasukkan seret, dikubur, selesai lah itu. Nanti di paling belakang itu nanti Rasulullah mengajak kita untuk duduk. Cukup panjang hadisnya di sini. Cukup panjang di sini. Nanti kita akan berbicara tentang apakah talqin atau tidak Rasulullah SAW. Itu ya. Jangan duduk, apalagi duduk di atas kuburan, tidak boleh. Ada kijing, biasanya kita kan orang kijing di Indonesia. Kalau di sana tidak ada. Sebenarnya kijing itu hukumnya tidak benar sebenarnya. Apalagi kalau kijingnya dikaitkan jenazah terlalu dikaitkan kijing itu merampas hak orang lain. Soal tentang sholat, kijing paling gede. Ya Pak ya. Terus gak tahu sholat, kijingnya paling gede. Pak gede bisa. Wangil gak cuma dari Idza ra'aitumul janazata faqum faman tabi'aha fala yaqud hatta tudora. Ini perintahnya Nabi. Idza ra'aitumul janazata, apabila kalian melihat jenazah, faqum, maka berdirilah. Ini suatu saat ada orang Yahudi lah, jenazahnya orang Yahudi, maka Rasulullah berdiri. Kemudian dibilang oleh sahabat, ya Rasul, dia orang Yahudi. Nabi cuma bilang, bukankah dia juga seorang manusia? Sunnahnya itu kalau ada jenazah yang lewat, jadi kan pas kebetulan di situ sunnahnya berdiri, menghormati kemanusiaan dia sebagai orang mati. Di sini biasanya Pak Mudin itu kalau mau memberangkatkan ditaruh dulu, mungkin ada sambutan, berdirilah. Saya menganjurkan untuk berdiri, walaupun tidak ada dalil teman-teman. Cuma dalil secara isyarat ya, idza ra'aitumul janazata faqum, maka berdiri. Kemudian faman tabi'aha fala yaqud hatta tud'a, maka barang siapa yang mengikuti jenazah fala yaqud, kata Nabi, jangan dia duduk hatta tud'a, sampai jenazah itu tadi diletakkan, dikuburkan. Itu etikanya seperti itu.
Dai kita ini kadang-kala mengikuti jenazah belum ditekek, belum apa, wis lumpuh baru kecewepet, tak keluar. Data dapur, data faktor, semua cepet, data kalau gitu. Tidak mendekat ke tempat jenazah. Waktu berjalan, masya Allah. Sunnahnya itu jangan mendekat ke tempat penguburan. Berdiri di situ, saksikan di situ. Jenengan nanti yang digitukan. Itu loh, seharusnya seperti itu. Maka yang disebut oleh Rasulullah, aftiru hadimin ladab. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan segala kelezatan. Biasanya di bawah juga sama. Di bawah sama. Konteksnya ya modelnya seperti itu. Yang 9 dihabiskan dulu atau diskusi dulu? Sampai nomor 12 kita habiskan aja dulu ya. Ad-du'a'u wal istighfaru lil mayyiti. Mendoakan dan memohonkan ampun untuk yang mati. Ikhtiar kita ya cuma itu Pak. Tidak ada yang lain. Ad-du'a'u wal istighfar, mendoakan dan memohonkan ampun untuk yang mati. Tapi kalau untuk yang meninggal itu orang kafir, tidak boleh mendoakan rahmat. Tidak boleh mendoakan rahmat. Ketika ada yang meninggal, yang Raja Najasyi, Raja Habasah pada suatu mati itu, Nabi cuma bilang istaghfiru ya akhimu, mintakan ampun untuk saudara kalian. Ini doa yang paling afdal untuk orang yang meninggal, jadi termasuknya dulu sudah kita bahas, termasuk pada ini Jembaro kuburi bahasa Indonesia apa bahasa Jawanya dulu kita bahas. Nah ini ayyuhna 'alaiha bil khairani kanat ahlan bil fanani. Ini kemarin ditanya. Biasanya kan Pak Mudin itu sebelum berangkat mesti ada pertanyaan kan, ini mayit api apa api, gak wani ngomong api apa elegan, api apa api mesti jawaban Islam apa Islam mesti ngomong. Kalau kita mengikuti para sahabat itu jujur, tapi memang repot di masyarakat. Wong mayit gak tahu sholat jadi tetap diomongi api. Betul ya Pak ya? Gak tahu sholat, gak tahu Jumatan, ya tetap. Tapi bukan Pak Mudin sih, bukan. Bukan Pak Mudin sih, Pak Mudin sana. Uang itu wetok 11 gak tahu sholat, Pak Mudin tetap ngomong. Mayitnya saya sama saya, saya sama saya. Si jawab lah kok jamaah ngomong saya, padahal lu gak tahu sholat dia ngomongin saya. Yang dipakai biasanya ya dalilnya di riwayat Bukhari Muslim. Tapi kalau memakai riwayat Bukhari Muslim tidak seperti itu. Di samping itu kan ini posisinya Rasulullah dan para sahabat itu kan lagi kumpul ya, ada jenazah yang lewat karena di situ ada kalimat yang dulu marru bi janazatin fa'atau 'alaiha khairan faqala nabiyyu wajabat. Jadi pas ketika jalan ketemu dengan jenazah, lakon para sahabat itu memuji kebaikan jenazah yang tadi. Fa'atna 'alaiha khairan. Nabi wajib. Tidak ada jenazah lagi, lakon para sahabat itu fa'atna 'alaiha syarran. Ya ngomong tentang kejelekannya, ini mayat ini jelek ya Rasul. Dalam bahasa kita mayat itu elek Nabi. Yang pertama tadi bagus, para sahabat bilang jenazah ini baik ya Nabi. Masing-masing oleh Nabi dikatakan wajabat. Yang dimaksud wajabat itu hada atnaitu ma'alaihi khairan fa wajabat lahu jannah wa hada atnaitu ma'alaihi syarran fa wajabat lahu anna. Ini jadi ngikuti riwayat Bukhari Muslim jujur. Lah ya elek ya elek. Lah ya api ya
sajane ngono. Tapi biasanya Pak Mutin ibu pakai ibu. Terus malam jamaah ya ibu pakai ibu. Tapi sebenarnya kalau memakai semacam ini orang itu jadi mikir nanti. Lah kok diomongin elek pas mati piye? Orang itu akhirnya jadi motivasi aku itu dadi wong apik. Lah kok dilarang pas mati, wae ngomong welek gitu. Orang jadi mikir akhirnya. Orang jadi mikir. Kayak seperti kan mikir akhirnya. Para sahabat akhirnya mikir wong diomongin elek. Tapi ya ora lari. Pak Mutin lari. Jangan. Ngomongnya balik ya Islam apa Islam? Ya. Islam apa? Islam. 11. Singkat-singkat. Ayakula alladzina yudkhiluna al-mayyita qabrahu bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Orang yang memasukkan mayat ke kuburnya itu dia bicara, dia berdoa, dia ngomong bismillahi ala sunnati rasulillah. Sunnahnya jenengan yang memasukkan jenazah ke kubur itu loh, masukkan dulu kepalanya dulu. Dari arah mana itu? Dari arah selatan. Soalnya kepalanya dulu dimasukkan, terus kemudian dihadapkan ke kiblat. Lepas ketika memasukkan itu ngomongnya bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Itu sunnah. Selain dari itu tidak ada. Setelah ditaruh menghadap kiblat sudah tidak ada yang lain-lain. Bisa. Lah lawan menentu tengok. Kalau saya ya memang tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Repot ngomong gitu. Aku ngomong sesuai dalil dianggap radikal. Kalau ngomong sesuai dalil itu nanti menyembunyikan kebenaran, juga repot juga. Nah itu dari mana? Pakai kias. Pakai kias. Ini terakhir 12 tadhkirul hadirina wal masyi'ina bil mauti wa ma ba'dahu. Yang menarik nomor 12 itu Pak, tadhkirul hadirin, mengingatkan yang hadir-hadir. Wal masyi'ina, yang membawa jenazah tadi melawat itu bil mauti, tentang kematian dan hal-hal yang berkenaan dengan sesudah kematian. Nabi Muhammad itu kalau sudah mengubur jenazah, sudah dikubur ya, Nabi Muhammad itu kalau sudah mengubur jenazah, Nabi Muhammad itu duduk dengan para sahabat. Di sini hadisnya riwayat Abu Dawud. Fantahayna ilal qabri walamma yuhad fajalasa Rasulullah SAW wa jalasna haulahu. Etikanya sunnahnya begitu Pak. Kalau sudah dikubur, ojo langsung mulai. Kalau Kanjeng Nabi duduk di situ, para sahabat duduk. Maksudnya apa duduk di situ? Rasulullah SAW itu kemudian memberikan wejangan. Rasulullah memberikan wejangan. Itu yang disebut dengan tadhkirul hadirin, mengingatkan orang yang layan-layan itu tadi diingatkan. Beliau ya sambil beliau itu ya berceramah Pak. Di kuburan itu beliau ceramah. Itu Rasul. Kalau perkara nanti Pak yang sing dieling itu sing mati apa sing itu sing mati saja. Sing diajari itu yang mati atau yang tidak mati. Kalau mengikuti Abu Dawud ini sing diajari itu sing urip. Karena nanti yang dikubur itu dia akan menanggung dirinya sendiri dengan amalnya itu kayak iso diajari meneh. Tapi Rasulullah duduk Pak. Duduk kemudian beliau berceramah. Ceramahnya cukup panjang Nabi. Termasuk beliau juga bercerita tentang orang yang sudah dimasukkan ke dalam kubur. Itu kan
jasad rohnya dikembalikan paling bawah. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu. Paling bawah. Rohnya orang yang mati tadi itu dikembalikan, kemudian datang dua malaikat. Kemudian jenazah tadi itu didudukkan. Fayujlisanihi fayaqulani. Maka kemudian malaikat itu, kedua malaikat tadi itu bicara sama jenazah tadi, man rabbuka. Itu beliau ceritakan pas ketika beliau duduk itu, menceritakan, bercerita, berkhutbah, ceramah, mengingatkan yang mati-mati tadi. Itu sunnah. Iya, mengingatkan yang hidup. Ya benar, mengingatkan yang hidup, bukan mengingatkan yang mati. Mengingatkan yang hidup. Jadi Rasulullah duduk blok cerita ceramah, termasuk bercerita ini nanti mayat harus dimasuk di dalam kubur, rohnya dikembalikan, kemudian malaikat datang, didudukkan, ditanyai. Man rabbuka fayaqulu la adri. Itu kan keraguan, gak bisa jawab. Nah, selama ini yang muncul itu kan diajari bisa. Nanti kalau datang malaikat bertanya seperti ini, berkata lagi ini ngajari sopo gitu. Dan itu juga dari mana? Ya itu dalilnya yang diambil ini. Justru Rasulullah duduk kemudian mengajar, bercerita sampai bawah. Jadi nanti buka lagi di riwayat Abu Dawud. Tidak saya ceritakan semua. Intinya kan Rasulullah kemudian pas ketika duduk itu menceritakan. Kemudian malaikat dua itu tanya lagi, fayaqulani lahu ma dinuka, agamamu apa? Ternyata yang ditanya tidak bisa jawab, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu. Jadi duduk setelah mayat dikuburkan, kemudian Rasulullah cerita, Rasulullah itu khutbah, Rasulullah cerita, Rasulullah itu ceramah, itu bukan sesuatu yang bid'ah. Kalau untuk yang takkib kepada yang meninggal, nah itu perdebatan. Tapi tidak ada dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh para sahabat. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit hati. Pakai memberikan kajian seperti ini itu pakai. Tapi saya sampaikan apa? Dengan suara yang baik, dengan bahasa yang baik. Tapi yang intinya yang ada itu Rasulullah duduk di sekitar kuburan, para sahabat duduk, Nabi memberikan cerita, memberikan ceramah. Itu selesai. Berarti nanti pertemuan berikutnya kita ada apa yang kita belum bahas. Masih banyak ada pada yang belum kita bahas. Gitu. Kalau itu sebenarnya kalau dikatakan sahih juga tidak. Tapi secara bunyinya itu bisa kita ambil secara isyarat. Jadi begini, kalau kita bicara tentang sesuatu hadis itu nanti pasti akan menempati empat hal. Bisa jadi sanadnya itu dhaif tapi matanya sahih. Bisa jadi sanadnya itu sahih tapi matanya dhaif. Bisa jadi matanya itu sahih, kemudian sanadnya juga sahih, dan bisa jadi sanadnya dhaif dan matanya dhaif. Makanya nanti ada istilah syawahid. Syawahid itu berarti penguat. Entah penguat itu dari Al-Quran atau Sunnah. Para ulama menyebut bahwa ini bisa kita laksanakan. Tapi yang dimaksud itu bukan pada posisi wis mati sing belajar ilmu, bukan. Ilalahdi itu lil ghayah. Tapi bukan konteksnya kemudian mati kemudian jadi aja. Memang berbagai macam otak-atik mantuk dari berbagai macam hadis yang cocokologi kemudian digunakan untuk mengajari yang meninggal.
Sebenarnya tidak begitu. Pemahamannya utubul ilma ilal mahdi ilal abdi itu bukan begitu. Lihat ya, kalau memang pemahamannya seperti itu, termasuk ketika di dalam kubur kemudian diajar, tentu Nabi orang pertama yang akan memahami itu dan melakukan itu, termasuk para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lupa kan orang itu ketika dimasukkan ke dalam kubur, nanti kan pas ketika orang berangkat itu kan mayit itu mendengar sendal. Mendengar itu tidak memberikan penguatan kalau dia bisa diajari. Karena amal ibadah itulah yang mempengaruhi dia. Kalau dia memang sudah matinya kafir, jenengan ajari kaya ngopo ya ora iso. Kalau di dalam kehidupannya mulus nggak pernah sholat kaya ngopo, diajari kaya ngopo itu tak bisa. Itu maksud saya. Itu saya paham pertanyaan jenengan mengarahnya ke sana. Jadi kalau tadi saya katakan mayit itu ya tiga itu. Ahluhu wa maluhu wa amal. Itu saja. Dan yang lain? Kalau orang-orang zaman dulu gitu ya, mereka itu meyakini bahwa roh itu masih berputar-putar di sini. Akhirnya orang-orang Hindu zaman dulu itu kan mereka mengumpulkan orang-orang dan kemudian menyebut namanya mati. Saya punya bukunya itu bagus itu, sejarahnya itu. Jadi selama 7 hari itu maka orang-orang Hindu itu, orang-orang dulu kata kalau sekarang mungkin juga ada. Itu yang kalau yang mati paijo, maka selama 7 hari itu disebut paijo. Karena mereka meyakini roh arwah yang ada di situ nanti mengganggu juga. Makanya kemudian ada anak-anak kecil itu dikasih bawa berimu, ya kan, dikasih gelang. Apa? Karena menurut mereka supaya tidak terganggu oleh amongnya itu dalam bahasa mereka. Paijo. Nanti 40 hari itu sudah begitu. Mereka akan kumpul menyebut paijo sampai 100. Kemudian datang yang namanya Wali Songo. Itu yang saya baca seperti itu. Sunan Kalijogo tidak langsung menghapus. Ya. Walaupun kemudian Sunan Kalijogo sudah diingatkan oleh Sunan Kudus, Sunan Bonang dan lain-lain, diingatkan jangan seperti itu. Tapi Sunan Kalijogo tetap ada. Jadi kata-kata paijo itu dihilangkan, diganti kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu Pak. Jadi belum dihilangkan 100%, step by step. Jadi kemudian orang itu sudah tidak menyebut la ilaha illallah, tapi menyebut tidak menyebut paijo, tapi sudah menyebut la ilaha illallah. Itu adalah sebenarnya akidah orang animisme di Indonesia. Kalau di dalam Islam itu betul memang orang yang meninggal diperlihatkan, tapi dalam bahasanya ruhnya nggak bergentayangan di rumah, apalagi kemudian kayak camisan. Kalau orang dulu kan dikasih camisan toh. Oh, si mati kok boleh boleh. Ini tak sediane kopi, tak sediane rokok. Kalau kopi rokok ini, kalau coba sebelum jejak itu akhirnya seperti itu. Kalau di dalam Islam, kalau orang sudah di alam barzah ya wis. Orang itu kalau sudah di alam barzah ya sudah gitu ya. Di alam situ itu nanti jenengan buka di surat Al-Mu'minun ayat 100 itu. Di situ kan ada barzah. Jadi di alam barzah sudah tidak bisa kembali ke alam dunia. Dan roh itu ya sudah nggak bisa bertayangan apa-apa, dari bukti, dari pocongan, dari kuntilanak itu nggak betul. Kalau ada orang meninggal baru tangi menjadi mana itu kan betul itu ropat seperti itu. Jadi kalau diperlihatkan iya, tapi kalau sampai roh pulang ke rumah muter-muter seperti yang tadi itu,
kan dibilangi, dikatakan dan disebut nama supaya roh yang pulang tadi tidak mengganggu. Nanti namanya paijo gitu kan. Pas nanti udah kayak itu pengukur barang, kan gitu. Jadi sejarahnya iya betul pengukur. Di sini juga ada tumpeng pengukur di sosial media. Dikasih tumpeng pengukur, ada filosofi bermereka. Itu Pak sejarahnya. Sebenarnya ya, dihapuskan mau dilepaskan, dihapuskan secara total itu step by stepnya sudah kali yang punya istihad seperti itu. Tapi sebenarnya sudah ditegur oleh para wali yang lain. Itu loh Pak. Jadi ya, masih ada yang pakai cahaya Islam. Monggo. Yang ditanyakan itu bidangnya atau bagaimana? Baik. Baik, jadi kalau mohon maaf kita jawab singkat saja. Yang jenengan tanyakan itu tidak ada dalam ajaran Islam saja. Nah, kalau ke makam itu begini Pak, jumhur ulama lebih cenderung kalau wanita ke makam itu hukumnya makruh mendekati tahrim. Ada yang kita sebut dengan makruh tanzih, ada yang kita sebut dengan makruh tahrim. Kalau untuk Syekh Al-Utsaimin jelas mutlak mengharamkan. Itu kalau Syekh Al-Utsaimin. Tapi kalau untuk seperti kita bicara istibatu akadnya orang NU ataupun orang Muhammadiyah lebih cenderung yang makruh. Ya, makruhnya itu bukan makruh ubah, bukan. Bedakan antara ubah dengan yang makruh. Beda loh Pak, ubah sama makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci. Ya, sesuatu yang dibenci. Maka kalau wanita itu jangan ya upayakan, kalau upayakan tidak usah. Biasanya wanita itu di antara ilat hukumnya itu wanita kalau ke kuburan itu tidak bisa menjaga perasaan, tidak bisa, akhirnya jadi nihayat, meratapi lagi dan sebagainya. Kalau kita pakai pendapatnya Syafi'i itu jelas, kalau oleh tenanan. Tapi kalau untuk jumhur mengatakan makruh yang bersifat tahrim, itu Pak. Oke, cukup. Baik. Ini pertanyaan tambah Ibu Pak Ibu jawabnya. Kalau yang tadi tentang masalah beras kuning macam-macam saya bilang tidak ada dalam ajaran Islam. Sekarang kita di awal sudah saya bilang kalau kita berislam ya cobalah kemudian merawat jenazah itu tanpa bertasabuh, istilahnya ya, tanpa menyerupai perawatan jenazah itu dengan menyerupai selain Islam. Saya tidak bisa membahas secara vulgar tentang masalah tahlilan di sini. Ya, nanti lagi kepingin sih vulgar tentang satu aja, tanpa gimmick, tanpa di situ. Bukannya tidak berani saya menyampaikan. Cuman saya ingin ada mafsadah dan masalah kapan, di mana dan seterusnya gitu ya. Jadi saya pun juga di sini juga ingin menjaga tetap masalah persatuan dan sebagainya. Tapi tetap kalau jangan ingin disampaikan vulgar kita sampaikan. Tapi juga kira-kira kemudian masalah mafsadah itu jangan-jangan kalau masalah dibahas seperti itu habis menjaga dan ketahuan. Ya gitu ya. Nanti kalau mau ingin sesuatu yang detail ya monggo dalam konteks. Kalau secara umum seperti ini
kita tahan, menahan diri dulu, menahan diri dulu ya. Jadi kalau untuk berkenaan dengan masalah yang beras kuning, dan sebagainya itu kan sudah beda lagi. Kalau itu beda, karena konteksnya sudah jelas. Itu gimana? Belum saya jawab. Saya punya bukunya detail banget sampai ya, detail gitu tentang hukumnya seperti itu ada. Itu aja. Ya. Saya juga tetap bukannya saya tidak perhatikan, saya ingin jaga saja. Jaga. Wah ini Ustadz Subhan, ben aku di Ustadz Subhan ben. Ya, kalau seperti pada saya seperti ini kan pasti diomongi Ustadz Subhan. Ya, ben saya dianggap Ustadz Subhan ben. Saya tidak bermaksud untuk menyembunyikan kebenaran dalam masalah seperti ini. Pelan-pelan nanti kita akan bahas itu. Itu ya Pak. Nanti kalau setelah selesai, pas ketika sendiri kita jawab gitu. Baik. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.